pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Yang sudah gabung ini ada 52 ya. Recording in progress. 52 karena ini sudah waktu ya, kita mulai saja ya. Saudara, saya cuma mengingatkan kembali ya, karena ini adalah pertemuan yang ke-7, sebagaimana kita sudah sepakati ya. Pertemuan ke-8 itu UTS, tapi sejauh ini saya belum mendapatkan informasi dari fakultas secara resmi ya. Kalau di tempat lain, di fakultas lain gitu, saya sudah mendapatkan surat bahwa ujian tengah semesternya ya tepat pada pertemuan ke-8 gitu. Ya, tapi kita tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kalau toh nanti tidak ada surat formal ya tentang pelaksanaan UTS di FKG, nah, kita nanti lanjut saja dulu ya, kita lanjut saja dulu. Apakah nanti kita ada ngomong-ngomong bebas atau mungkin ada tugas sedikit gitu ya, sambil menunggu nanti pertemuan untuk UTS gitu. Karena janji saya pasca UTS nanti kita membahas topik-topik yang telah Anda tuangkan dalam bentuk paper ya, supaya jangan nanti saya melampaui lagi gitu. Baik saudara, pada pagi hari ini ya ada 2 substansi materi yang kita bahas. Ya, pertama sebagai lanjutan dari WASNUS, Wawasan Nusantara, yaitu politik strategi nasional. Nah, nanti akan dilanjutkan tentang apa? Clean and good governance gitu. Ya, yang isunya sekarang luar biasa. Ya, sejalan dengan semakin maraknya gitu kan hal-hal yang di luar dugaan, terutama terkait dengan persoalan perilaku yang sangat jauh ya dari karakter bangsa gitu ya. Baik saudara, kita lanjut aja dulu ya, lanjut aja dulu. Apa materi sudah dilihat dalam slide? Sudah, Bapak. Sudah ya. Jadi yang pertama ini adalah politik strategi nasional gitu. Atau yang lumrah, yang lazim ya. Polstranas itu. Politik strategi nasional. Nah, ini sebetulnya menyangkut berbagai hal ya. Bagaimana strategi bangsa kita dalam rangka negara ini bisa bertahan. Ya, bertahan karena pandemi COVID tentu terkait dengan persoalan apa? Persoalan kesehatan masyarakat. Ya, dalam bidang pangan ya terkait dengan deret hitung, deret ukur. Ya, kalau kita berangkat dari teorinya Adam Smith gitu kan. Kemudian sejauh mana kebutuhan terpenuhi, mungkin kita terkait dengan teorinya Maslow misalnya. Ya, atau bagaimana mekanisme politik di negara kita gitu. Ini tidak terlepas dengan apa persoalan kuasa kekuasaan ya dan lain sebagainya. Persoalan pendidikan juga ya menyangkut soal apa sumber daya manusia. Ya. Jadi terkait dengan persoalan indeks. Ya. Kita sangat bersyukur ya indeks manusia Indonesia sekarang kan sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ini tentu capaian-capaian yang diikuti oleh apa?
kesadaran warga masyarakat, ya utamanya mungkin di kalangan terdidik, ya baik di perguruan tinggi dan lain sebagainya ya. Banyak riset-riset yang dihasilkan, ya ini akan sangat berkontribusi terhadap indeks manusia Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, indeks ekonomi kita ya yang sering sekarang menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana kemudian Presiden begitu concern ya memberikan arahan ya kepada Menteri Keuangan, ya Menteri Koordinator bidang ekonomi dan lain sebagainya kan. Karena banyak sekali saudara yang meramalkan itu bahwa di tahun 2023 nanti dunia ini bisa gelap gitu. Tentu gelap di sini bisa dimaknai dengan berbagai sudut pandang gitu. Ya, orang ekonom pasti berpikir gelap karena tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan gitu. Dari sisi kesehatan, ya pandemi COVID-19 belum selesai gitu, ada kekhawatiran gitu, bisa saja muncul bibit jenis penyakit yang lain gitu kan, sehingga ini menjadi tantangan ya. Dalam bidang perdagangan misalnya, ya bagaimana dominasi negara-negara adidaya misalnya kan. Ya, termasuk juga pasokan bahan baku ya, terutama yang datang dari Ukraina, yang dari Rusia. Sementara ini semakin gencar gitu. Dua negara ini berselisih persoalan pro kontra. Ya. Ini tidak bisa kita anggap enteng ya. Kendatipun presiden kita ya, di Indonesia begitu kuat dukungannya terhadap G20 gitu kan. Ya, G20 kita tidak pernah tahu ya. Oke lah sekarang misalnya menjelang G20 ya, di Indonesia banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tentu di situ memberikan side effect ekonomi, ya termasuk yang lain-lain misalnya. Ambil contoh misalnya G7 diadakan di Bali gitu kan. Paling tidak hotel-hotel gitu kan. Nah, apakah hanya hotel-hotel? Hotel-hotel ini kan umumnya ownernya orang-orang berduit ya, orang-orang yang sudah hidup mapan gitu misalnya. Lalu rakyat kecil kira-kira dapat nggak? Nah, ini kan persoalan juga dong. Ini menyangkut politik strategi nasional gitu. Ya, jangan sampai nanti ya G20 ini hanya dinikmati oleh sekelompok segelintir orang, elit penguasa saja gitu. Sementara di tingkat grassroots gitu. Jadi impaknya sangat kecil gitu. Padahal kalau kita lihat dalam teori ekonomi itu kan selalu menunjukkan bentuk piramide ya, piramid gitu kan. Jadi orang yang kaya itu kecil gitu, orang yang miskin itu kan besar sekali kan. Ya, harapannya tidak hanya yang kecipratan itu adalah kelompok menengah ke atas gitu. Tapi yang justru harus diupayakan adalah mereka yang kurang berdaya dalam sektor-sektor ya UKM, rumah tangga dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah G20 ini akan berpengaruh seperti itu? Nah, ataukah gitu pasca G20 ini seperti apa nanti ekonomi kita?
Ya, kalau sekarang mungkin ya orang-orang yang punya hotel, ya udahlah kasih perhatian karena turis-turis banyak datang kan gitu kan. Nah, apakah nanti setelah G20 itu turis-turis yang datang ke Indonesia khususnya mungkin ke Bali dan lain sebagainya akan sama seperti ini atau meningkat? Atau bisa saja nanti memang suram gitu. Ini juga menjadi apa? Bagian dari politik strategi nasional gitu. Ya, jadi hal ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah pengambil kebijakan, saudara. Kalau tidak mendapat dukungan ya dari masyarakat secara luas, tentu kebijakan apapun yang diambil kalau tidak didukung gitu sulit kan. Ya, sehingga di situ seharusnya apa? Dibutuhkan sinergisitas gitu. Ya, pemerintah cerdas membuat kebijakan, masyarakat secara lugas gitu, ya kerja keras, kerja tuntas, ya sehingga menjadi apa inheren dia atau sejalan gitu. Nah itu barangkali sebagai pengantar, saudara ya, kalau kita bicara persoalan eh, politik strategi nasional gitu, ya. Jadi tidak hanya semata-mata bagaimana politik kita, bukan ya. Kalau sudah menyangkut strategi nasional, ya segala hal ya yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional gitu. Ya. Jadi yang lazim kita kenal apa? Ipolexos Budhankam gitu. Ya, bisa dari sisi ideologinya, bisa dari sisi politiknya, ekonominya, sosialnya, budayanya, keamanannya, pertahanannya dan lain sebagainya. Ya. Nah, seperti tadi saya contohkan itu kan, apa sih yang diperebutkan oleh Ukraina dan Rusia? Nah, itu kan persoalan pertahanan gitu. Ya, karena Ukraina ingin menjadi bagian dari NATO, sementara Rusia tidak menghendaki gitu. Ukraina menjadi anggota NATO. Sebab kalau Ukraina menjadi anggota NATO, bagi Rusia merasakan ancaman gitu karena bertetangga di situ gitu persoalan. Nah, oleh karena itu saudara betapa pentingnya gitu yang namanya strategi nasional yang sekupannya seperti tadi Ipolexos Budhankam gitu saudara. Ya. Saudara, sebelum lebih jauh ya kita bicara soal politik strategi nasional, mungkin secara pengertian dulu ya. Ya, pertama karena di situ ada politik itu kita pahami dulu politik itu apa sih gitu. Ya, kalau saya baca dari beberapa sumber, sudah ternyata politik itu kan berasal dari bahasa Yunani polis gitu. Polis itu sama dengan negara gitu. Di zaman Yunani kuno, polis sama dengan negara itu adalah negara yang independen, saudara. Sebuah negara yang tidak tergantung. Gitu. Nah, tentu untuk mencari negara yang tidak tergantung sekarang itu kan sulit, saudara. Sangat-sangat sulit, bahkan tidak ada gitu. Sebuah negara yang betul-betul berdiri sendiri dari oleh untuk mereka, saudara. Ya, tidak ada bahkan negara yang seperti itu sekarang. Ya, karena sekarang ada tren baru. Semakin banyak sebuah negara membuka hubungan diplomatik mungkin dalam dari dimensi perekonomian dan lain sebagainya gitu kan. Jadi negara itu justru berkembang lebih positif dia gitu. Ya. Nah, atas dasar itu saudara, kita kemudian tidak boleh memahami politik polis itu mandek ya dalam arti kata sebuah negara yang berdiri sendiri tanpa apa terkait dengan negara yang lain gitu saudara. Nah kita harus melihat sekarang ya bagaimana hubungan atau polarisasi antar negara gitu. Karena
negara yang satu dengan yang lain itu misalnya apa, melakukan investasi, ya, dan lain sebagainya gitu. Saudara, kalau kita baca dalam bukunya Aristoteles itu, Politik gitu ya, judulnya Politik gitu, saudara. Bahwa di situ dinyatakan apa? Manusia sejak dilahirkan itu sudah digolongkan sebagai seorang politikon dia. Ya, sebagai makhluk politik gitu. Ketika manusia diposisikan sebagai makhluk politik, sesungguhnya artinya apa? Dengan apa yang dia miliki, mereka sungguhnya ingin menguasai yang lain gitu. Nah, ini sudah ada perkembangan dia. Ya, dari pengertian politik Yunani tadi itu sudah ada perkembangan yang luar biasa gitu. Sudah di situ sudah ada keinginan, ada nafsu, ada niat. Bisa saja kemudian apa muncul keserakahan di situ gitu. Ya, jadi tidak hanya ingin, tidak hanya berniat, ya tidak hanya nafsu, tetapi sudah ada keserakahan di situ, saudara. Artinya seseorang ketika ingin menguasai yang lain, mungkin ada motif-motif tertentu di balik mengapa mereka melakukan penguasaan terhadap yang lain. Dalam pengertian yang umum, saudara, ya, politik itu diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara, ya, yang berkaitan dengan bagaimana menentukan tujuan, kemudian upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan, ya, mengambil keputusan termasuk menentukan alternatif, ya, sampai kemudian membuat skala prioritas gitu. Ya, sebab di dalam sebuah kehidupan kenegaraan kan tidak mungkin kan semua dilakukan secara bersamaan gitu tanpa menghitung, ya, dari segi mungkin indeks, sehingga dari indeks itu nanti ada pembobotan, kemudian muncul prioritas gitu. Ya, mana yang lebih diutamakan, mana yang nomor 2, atau mana yang boleh diundur dan lain sebagainya. Ya. Jadi politik itu akhirnya seperti itu dia. Jadi sudah berkembang jauh itu mengalir, saudara. Nah, atas dasar itulah, saudara, politik sekarang tidak bisa dilihat berdiri sendiri dia. Jadi politik kaitannya dengan negara, state, politik kaitannya dengan kekuasaan, power. Politik berkaitan dengan pengambilan keputusan, decision maker. Politik berkaitan dengan kebijakan, policy. Politik juga berkaitan dengan pembagian atau alokasi, gitu, saudara. Jadi banyak sekali kemudian kaitan politik itu sendiri, gitu. Dalam rangka kaitan inilah, politik strategi nasional itu menjadi apa? Tumpuan cara berpikir orang. Tentu orang dalam pengertian ini mereka individu dan lain sebagainya yang dipercayakan oleh masyarakat sebagai pemimpin dia. Ya, bisa presiden, bisa menteri-menterinya, bisa legislatifnya, ya bisa yudikatifnya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita bicarakan dulu yang namanya negara. Apa sih negara itu? Nah, di situ secara sepintas saya sudah gambarkan. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Jadi, saudara, yang dimaksud dengan negara itu adalah organisasi. Ya, jadi negara itu sama dengan organisasi. Kalau negara sama dengan organisasi, maka ketika sebuah organisasi mau dibentuk, mau didirikan, syarat minimalnya apa? Kan ada 2 hal kan. Pertama, organisasi tersebut wajib memiliki anggaran dasar. Yang kedua, organisasi itu wajib memiliki anggaran rumah tangga gitu.
Karena tadi saya katakan negara sama dengan organisasi, dalam kehidupan negara pun kan demikian toh. Sebuah negara wajib memiliki dasar negara dan wajib memiliki undang-undang dasar negara. Dasar negaranya adalah sebagai platform, berdirinya sebuah organisasi yang disebut sebagai negara. Ketika orang-orangnya nanti melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari negara tadi, ditata, dituntun, diayomi, difasilitasi oleh undang-undang. Saudara. Itulah yang disebut dengan anggaran dasar rumah tangga. Gitu. Kalau dalam negara kita kenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Ya. Nah, dalam ilmu ketatanegaraan, saudara, di situ dijelaskan negara gitu kan. Apa sih syarat berdirinya sebuah negara gitu? Seperti Indonesia disebut sebagai sebuah negara gitu. Sebutan atau mengklaim sebagai sebuah negara, maka syarat berdirinya sebuah negara wajib dipenuhi. Jadi tidak boleh abal-abal gitu, karena di situ apa? Ada traktat ketentuan internasional ya. Ya, hukum internasional yang mengatur hal itu gitu. Sehingga sebuah negara absah apabila telah memiliki apa? Syarat-syarat berdirinya sebuah negara gitu. Apa syaratnya? Pertama, sebuah negara wajib memiliki wilayah gitu. Kalau kita uji terhadap negara kita, apakah negara Indonesia memiliki wilayah? Ya, sering disebut atau dinyanyikan oleh Indomie kan. Dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Dari Miangas sampai Rote gitu kan. Itulah yang dimaksud dengan wilayah Republik Indonesia gitu. Ya. Kemudian di samping memiliki wilayah, sebuah negara wajib memiliki rakyat gitu. Nah, rakyat Indonesia punya anak Indonesia rakyat. Pasti kan gitu lah. Yang sering dikenal, disebut, atau disepadankan gitu, sebagai masyarakat majemuk, masyarakat multi etnis, masyarakat multikultur, masyarakat heterogen, masyarakat bineka tunggal ika dan lain sebagainya gitu. Itu adalah rakyat Indonesia ya, yang terdiri dari beraneka warna, ya dibedakan karena kultur, dibedakan karena geografi, dibedakan karena agama yang dianut, dibedakan karena adat istiadat yang mereka lakoni dan lain sebagainya. Tapi toh terikat oleh sebuah perjanjian luhur gitu. Karena founding father bangsa kita sudah membuat perjanjian luhur dulu. Berjuang bersama, hidup bersama dalam wadah NKRI gitu. Ya. Jadi ada dua syarat sudah terpenuhi. Wilayah, rakyat. Kemudian yang ketiga memiliki pemerintahan gitu. Pasti ya, memiliki pemerintahan. Di mana sistem pemerintahan kita adalah menganut sistem presidensial. Artinya, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih melalui pemilu. Terus hasil pemilu tadi yang telah diatur dalam ketentuan KPU 50+1. Itulah yang dianggap sah sebagai representasi pemilih yang disebut kemudian presiden itu. Nah, tentu ada paketnya kan gitu kan. Ya, presiden, wakil presiden dan lain sebagainya. Ya. Tapi hakikatnya seperti itu dia sudah. Di presidensial, ya presiden dipilih melalui pemilihan umum,
kemudian presiden memiliki hak prerogatif. Ya. Jadi hak prerogatif itu adalah hanya dimiliki oleh seorang presiden. Ya, karena dalam rangka menjalankan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, seorang presiden mempunyai hak untuk memilih dan menentukan menteri-menteri negara sebagai pembantu presiden sesuai dengan departemen yang ada dalam pemerintahan gitu. Ya. Jadi itu salah satu apa? Ciri karakter dari sistem pemerintahan presidensial, Saudara. Ya. Jadi sudah ada 3 syaratnya kan? Jadi ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan. Apakah kemudian negara itu memiliki tujuan? Nah, itu lagi penting sekali. Seperti apa yang berulang-ulang ya, saya sampaikan mungkin Anda bosan mendengar gitu. Ya, karena sudah tertera bahwa tujuan didirikan negara oleh founding father bangsa kita termuat pada alinea yang keempat. Di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita kan terdiri dari 4 alinea kan. Nah, kebetulan tujuan bernegara itu terimplikasi di dalam alinea yang keempat, Saudara. Ya, jadi mewujudkan masyarakat adil makmur, turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Nah, itu tujuan yang ingin dicapai. Jadi ada tujuan dia. Ya. Terus yang terakhir syaratnya apa? Berdaulat gitu. Pengertian berdaulat itu apa? Tidak boleh ada negara dalam negara. Inilah yang dijadikan sebagai dasar hukum, Saudara. Ketika kemarin ada kebijakan apa? Membubarkan HTI. Ya, karena HTI itu sudah jelas. Kalau saya baca di YouTube itu ya, anggaran dasarnya di situ. Ya, ingin mewujudkan apa? Negara yang tidak sama dengan negara Republik Indonesia. Nah, ini indikasinya apa? Mengarah negara dalam negara. Tentu hal ini tidak boleh gitu karena syarat berdirinya sebuah negara yang namanya berdaulat itu tidak boleh ada 2 kaki, 2 mata dan lain sebagainya itu sudah harus menjadi satu kesatuan gitu. Ya. Jadi Saudara 5 dasar pokok sebagai syarat sebuah negara ini wajib dimiliki, Saudara. Sehingga kalau kita uji terhadap negara Indonesia, ya udah tepat. Ya, tidak ada hal lain lagi yang bisa diragukan gitu. Bahwa Indonesia adalah sebuah negara gitu. Ya. Berikut ada yang namanya apa? Kekuasaan gitu. Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Kekuasaan itu tidak lebih, tidak bukan adalah kemampuan seorang atau kelompok. Ya, tentu untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok lain ya, sesuai dengan keinginan mereka yang mempengaruhi gitu. Ya, jadi di situ ada kemampuan, ada kompetensi gitu. Bagaimana caranya orang atau kelompok orang mempengaruhi yang lain sehingga seseorang atau kelompok lain tadi memiliki apa? Perilaku taat tunduk terhadap mereka yang mempengaruhi gitu. Itulah yang namanya kekuasaan, Saudara. Ya. Nah, cuma akhir-akhir ini Saudara, kekuasaan itu tidak bernilai konstan dia, tidak bernilai satu dia. Ya. Sebab kekuasaan itu tidak semata-mata apa? Karena SK, surat keputusan, Saudara. Karena dalam dimensi yang lain, Saudara, kekuasaan itu bisa
berwujud, terbentuk karena apa? Karena memiliki modal misalnya, ya uang banyak. Ya, yang biasa dalam kepemimpinan nasional kita kan kita mengenal apa? Pemimpin formal, pemimpin informal, pemimpin tradisional kan gitu lah. Ya, kalau pemimpin formal ya mereka yang memiliki apa? SK pengangkatan. Misalnya kepala desa diangkat oleh bupati melalui camat, ya dah? Dan seterusnya, Saudara. Sementara pemimpin tradisional misalnya, ya seorang pemangku, ya atau seorang pendeta, seorang pindandite gitu kalau di Bali kan. Itu adalah pemimpin tradisional ya. Dia tidak memiliki SK dia. Ya, tetapi dia mempunyai kekuatan di akar rumput dia oleh masyarakat gitu. Nah, berbeda dengan pemimpin yang informal dia. Pemimpin informal tidak ada SK, kemudian karena dia memiliki uang banyak, mereka menjadi tokoh dia. Ya, dan kadang-kadang gitu, ketokohan pemimpin informal tadi bisa melampaui kekuasaan pemimpin tradisional ataupun kekuasaan pemimpin formal, Saudara. Tuh. Dia gunakan misalnya apa? Uang, ya materi, ya dan yang lain gitu kan. Sehingga kekuasaan mereka bisa melampaui kekuasaan formal maupun kekuasaan tradisional gitu. Ini yang lazim di masyarakat kita mengenal konsep apa? Kepemimpinan informal gitu. Ya. Contoh misalnya seluruh desa ya, seluruh desa gitu. Tadinya mereka apa rakyat biasa dia ya, rakyat biasa gitu. Tapi kemudian ada turis mau bikin hotel gitu. Nah, dia punya tanah strategis itu di pinggir jurang. Kayak dijual gitu. Akhirnya dia dapat ratusan miliar gitu. Ketika masyarakatnya kemudian apa membangun balai banjar gitu misalnya. Ya, atau balai masyarakat gitu. Setiap keluarga kemudian apa wajib keluar iuran gitu ya. Mungkin 1 juta gitu, Saudara. Tapi orang yang tadi punya uang bermiliaran tadi akhirnya apa nyumbang. Ya, mungkin 100 juta gitu. Ya, kalau dia dapat uang miliaran itu 100 juta berapa? Apa sih artinya kan gitu dah. Sama ketika saya juga begitu, Saudara. Pegang uang 1 juta gitu. Ya, beli lembar 100.000 itu kan tidak terasa kan. Karena masih ada 900 sisanya gitu, Saudara. Nah, itu. Jadi uang itu bisa dipakai apa? Alat kekuasaan dia. Sehingga akhirnya apa? Dari segi identitas berubah. Coba lihat di desa-desa kan begitu dong. Ya tadinya di bahasa Bali itu campahine gitu. Ya kalau menyebut mungkin namanya sendiri dipanggil gitu. Coba kalau sudah punya uang, ada nggak berani nyebut namanya gitu? Paling berubah dia. Pak Wayan, ya Pak Made, Pak Nyoman, Pak Ketut gitu kan. Itu kan simbol sebetulnya kan, simbol sebagai bentuk penghormatan karena orang tadi sudah menjadi tokoh informal dia gitu. Jadi itu sebetulnya apa? Bentuk pengakuan dia. Gitu. Berikut keputusan sudah ya membuat pilihan di antara beberapa alternatif gitu. Ya tentu jalan keluarnya di dalam musyawarah, ya kesepakatan saudara ya. Kemudian kebijaksanaan adalah kumpulan dari keputusan yang diambil pelaku kelompok politik, tentu dalam menentukan tujuan, termasuk bagaimana cara mencapai tujuan itu. Gitu. Nah, sehingga di situ dibutuhkan apa? Berbagai kebijaksanaan gitu. Langkah-langkah strategis, ya, ya agar jangan melanggar hukum, membuat orang sakit hati dan lain sebagainya gitu.
Yang terakhir kemudian ada pembagian dan alokasi gitu. Ya. Ini kan biasa di dalam sistem ketatanegaraan kita gitu. Contoh yang sekarang itu. Ya. Sebetulnya apa? Siapa calon presiden 2024? Ya ada yang sudah mencalonkan dan lain sebagainya. Sesungguhnya kalau kita cermati secara lebih jauh itu sebenarnya kan apa? Tidak lebih dari pembagian dan alokasi. Ketika saya sekarang mencalonkan, besok ketika Anda jadi, saya dapat apa? Yang lain dapat apa? Seberapa besar saya peroleh dan lain sebagainya. Jadi tidak lebih tidak bukan, itu adalah persoalan pembagian dan alokasi dia. Tuh. Misalnya kalau saya mencalonkan si A gitu, saya punya kepentingan. Tidak mungkin, saudara. Ya, seseorang tanpa kepentingan kemudian mencalonkan dan lain sebagainya kan. Itu mustahil, itu kosong itu. Ya, kalau bahasa politiknya ya demi demokrasi, demi tegaknya demokrasi. Ya, jangan sampai hanya satu tokoh, jangan sampai hanya dua tokoh, nanti beresiko dan lain sebagainya. Bahasa politiknya ya. Tapi di balik bahasa politik tadi itu, yang namanya apa itu? Podium gitu kan. Sehingga podium itu biasanya dibagi dua dia. Podium depan, podium belakang. Di depan berkata A, di podium belakang belum tentu berkata A, saudara. Bisa saja apa? Kata yang diucapkan di depan itu diaksentuasi di belakang, gitu, saudara. Karena konsepnya seperti tadi, pembagian dan alokasi. Tuh. Oleh karena itu kita tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang dinyatakan oleh elit politik, gitu, saudara. Kita harus mampu membaca di balik pernyataan tadi, gitu, saudara. Ya bisa saja misalnya apa? Saya mencalonkan si A gitu, karena saya punya keyakinan loh, ketika si A itu nanti terpilih gitu, saya punya usaha ini itu dan lain sebagainya akan menjadi aman, ya. Jadi ada kepentingan sudah persoalan pembagian dan alokasi. Jadi tidak mungkin gitu kan, apa namanya, karena di panggung bicaranya itu kan, ya seolah tidak bisa apa minum kopi gitu kan, atau wah bir haram bagi saya gitu kan. Padahal di panggung belakang ya biasa pesta minuman keras gitu kan. Jadi lagi-lagi saudara itu pembagian dan alokasi gitu. Ya. Saudara, pengertian strategi itu apa gitu? Karena tadi kan politik strategi gitu kan. Lalu nasionalnya ya sudahlah gitu kan. Nah, sekarang strateginya apa? Saudara, yang namanya strategi itu kita harus akui ya, pertama-tama itu hanya ada dalam dunia militer, saudara. Ya, jadi dalam dunia militer itu ya dikenal dengan istilah apa? The art of the general. Artinya apa? Bagaimana seorang jenderal mengatur strategi perang dalam rangka memenangkan perang gitu. Ya. Jadi karena yang namanya perang itu kan menjadi hak dan kewenangan panglima perang kan gitu. Sehingga panglima perang di sini kemudian mengatur strategi. Bagaimana caranya? Ya, agar ketika dia berperang itu bisa memenangkan perang atau keluar sebagai pemenang gitu. Ya, sebagaimana dalam sejarah pergerakan nasional kita kan, kita mengenal konsep perang itu ada dua kan gitu. Ada perang terbuka, ada perang frontal. Ya, perang terbuka adalah perang berhadapan-hadapan satu dengan yang lain.
Artinya antara musuh berhadapan-hadapan. Sementara perang frontal sering juga kita kenal dengan perang gerilya, Saudara. Ketika yang berperang tadi tidak sebanding, tidak seimbang. Ya, contoh ya, pejuang Indonesia menghadapi tentara Nika. Tentara Nika itu jauh lebih siap, terdidik, terlatih dalam perang, memiliki peralatan teknologi perang, sementara tentara Indonesia, karena Indonesia baru berdiri itu kan baru namanya BKR kan, Badan Keamanan Rakyat. Jadi orang-orang direkrut sembarangan waktu itu. Ya, apakah dia berpendidikan, apakah dia tidak berpendidikan, tidak masalah itu. Karena yang paling penting di awal Indonesia merdeka karena sudah mendapatkan tentangan yang demikian hebat dari dunia luar, terutama nikah, saudara, dibutuhkan apa? Relawan-relawan yang nanti mampu mengobarkan apa? Semangat heroiknya gitu, saudara. Ya, sehingga ya direkrut sembarangan. Ya, apakah dia sudah mendapatkan pendidikan formal atau tidak? Karena yang paling dipentingkan di situ apa? Semangat heroiknya, saudara, gitu. Ya. Nah, kemudian tidak dipungkiri dalam perkembangan selanjutnya strategi itu tidak ansih hanya dimiliki oleh militer, saudara. Kemudian berkembang pada institusi-institusi lain. Misalnya dalam institusi kedokteran gitu kan. Bagaimana strategi para medis sekarang? Ya, dalam menghadapi misalnya pandemi penyakit di sebuah masyarakat misalnya dan lain sebagainya. Atau bagaimana strategi petugas kesehatan di dalam mengkonsepsikan sehat sakit bagi masyarakat gitu. Ya. Satu contoh ya yang sangat jelas sekali kan kalau tempo hari ya kita mengenal konsep apa? 4 sehat, 5 sempurna kan. Tapi kalau sekarang kan tidak lagi dipakai seperti itu kan. Kalau sekarang yang dipakai itu apa? Bukan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi yang sekarang dipakai adalah isilah piringku gitu kan. Jadi isilah piringku itu adalah strategi. Ya. Karena 4 sehat 5 sempurna itu melihat masyarakat Indonesia ya, ada yang mampu, ada yang biasa, ada yang kurang mampu. Tentu pemenuhan itu kan sulit. Nah, kalau sekarang isilah piringku itu tidak dibatasi sekarang. Yang penting sekarang apa? Semuanya terwakili dia gitu, Saudara. Nah, ini jadi pengertiannya sudah cair sebagai salah satu strategi di bidang apa? Meningkatkan asupan gizi melalui makanan kepada masyarakat. Tuh. Nah, sekarang kita bicara sudah superstruktur atau suprastruktur, struktur dan infrastruktur politik. Ya, supra itu paling tinggi kan. Struktur tentu di tengah, infrastruktur tentu yang paling bawah dia kan. Suprastruktur adalah sesuatu yang tidak nyata, saudara. Ya, bisa dalam teori, dalam konsep, gitu, saudara. Atau dalam aturan, nilai norma, gitu, saudara. Struktur itu ada di tengah-tengah, ya sebagai bentuk implementasi daripada suprastruktur, gitu, saudara. Kalau infrastrukturnya mungkin lebih konkret, gitu. Ya, jadi lebih konkret, gitu. Kalau kita ambil dan tarik gitu dalam pengertian kebudayaan, saudara. Ya, kebudayaan itu kan memiliki 3 wujud, dong. Ada wujud ideal, ada wujud tindakan, ada wujud material dia. Jadi superstrukturnya adalah ideal, strukturnya adalah wujud tindakan, infrastrukturnya adalah wujud material dia gitu. Ya. Saudara untuk
membedakan antara superstruktur, struktur, dan infrastruktur, kita lihat dulu sekarang di bawahnya. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, ya, sebagaimana terdapat dalam struktur politik negara kita, saudara, ya, itu dikategorikan sebagai apa? Suprastruktur politik nasional. Tuh. Mengapa disebut sebagai suprastruktur politik nasional? Karena lembaga-lembaga tinggi negara ini atau lembaga-lembaga kenegaraan ini, saudara, mempunyai hak untuk merancang, membuat, dan mengesahkan yang namanya apa? Produk hukum. Di produk hukum itu apa? Macam-macam. Ya, bisa undang-undang, bisa Perpu, bisa PP, peraturan pemerintah, bisa Perda, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga lembaga-lembaga seperti ini dikategorikan sebagai lembaga suprastruktur politik gitu. Paling tinggi dia, paling atas dia dudukannya gitu. Sementara sekarang, saudara, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti partai politik, ormas, media, ya, atau peranata politik yang lainnya, saudara, itu dikategorikan sebagai infrastruktur politik nasional, gitu. Ya, jadi kita sudah mendapatkan dua hal, saudara. Ya, ada kelembagaan yang membuat, yang mengesahkan peraturan perundang-undangan, menempati posisi sebagai suprastruktur politik nasional. Sementara kemudian apa, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, ya, bisa partai politik, bisa ormas, bisa media sosial, dan lain sebagainya, itu sebagai infrastruktur politik nasional. Nah, sekarang struktur politik nasionalnya di mana? Tentu adalah bagaimana peraturan tadi diakomodasi kemudian ditindaklanjuti dalam kehidupan kenegaraan oleh masyarakat, saudara. Sehingga ini yang dikategorikan apa? Struktur politik nasional, ya gitu. Ya. Jadi ada yang melakukan pelanggaran, ya. Jadi pendek kata itu ada yang semacam sengketa-sengketa politik dan lain sebagainya. Ya, ada tindakan yang berdimensi hukum dan lain sebagainya. Nah, ini disebut sebagai struktur politik nasional, saudara. Ya. Penyusunan politik dan strategi di tingkat suprastruktur dilakukan oleh Presiden, MPR, ya. Setelah memahami GBHN yang ditetapkan oleh MPR dengan langkah awal, ya misalnya apa, menyusun kabinet, ya, kemudian mengangkat menteri sebagai pembantu presiden. Ya. Kemudian politik nasional digariskan oleh presiden sebagai mandataris MPR gitu. Ya. Tapi sekarang istilah mandataris itu kan sering tidak digunakan, saudara, ya. Mengapa sering tidak digunakan? Karena MPR terdahulu itu adalah miniatur masyarakat Indonesia secara keseluruhan gitu, yang mempunyai mandat dari konstituennya untuk memilih presiden. Ya, karena dulu berlaku apa? Sistem pemilihan presiden tidak langsung gitu. Jadi yang memilih presiden terdahulu itu adalah MPR. Ya.
Sebagai contoh misalnya di masa Orde Baru, saudara ya, di mana Orde Baru 6 kali menyelenggarakan pemilu, yang memilih presidennya adalah MPR dia. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi dulu, saudara, ketika terjadi pemilu, pemilunya fokus memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, saudara. Tuh. Ketika MPR ini sudah terbentuk, terwujud, saudara, maka seluruh anggota MPR itu dianggap sebagai apa? Miniatur rakyat Indonesia, terutama miniatur dari mereka yang mempunyai hak pilih pasif. Tuh. Makanya terdahulu itu berapa jumlah anggota MPR-nya? Itu ada 700 itu saya. Sehingga presiden itu gampang saja. Kalau dia mau kolusi misalnya kan gitu. Karena tuduhan mahasiswa itu kan begitu toh. Jadi presiden atau calon presiden itu gampang aja mengendalikan 700 anggota majelis. Ya, misalnya apa? Ketuanya dikasih 5 miliar gitu umpamanya. Kemudian masing-masing anggotanya ya kalau masing-masing komisi gitu maksud saya. Jadi ketua kan ada komisi toh. Ketuanya mungkin 5 miliar, ketua komisi mungkin 3 miliar kan gitu dah. Terus kemudian anggotanya ya mungkin ya satu-satu semua gitu. Berapa sih ngabisin uang seorang presiden untuk menjadi presiden? Kan termasuk kecil lah. Jadi kan termasuk kecil ya. Jadi kalau hitung sekarang 700 gitu kan. 700 mungkin ya potong berapa 10 gitu karena 10 kan sebagai pimpinan tadi ya, saya bilang gitu. Kalau 700 dipotong 10 itu berarti kan ada 690 miliar loh. Tambah sekarang 5 miliar, 5 miliar. Jadi tidak sampai 1 triliun, saudara. Yang bersangkutan itu sudah menjadi presiden. Jadi ukuran negara itu kecil dia. Tuh. Jadi kalkulasinya mahasiswa itu seperti itu. Waktu gerakan reformasi, saudara. Tuh. Jadi mudah mengendalikan. Berangkat dari cara berpikir sederhana mahasiswa kala itu, maka perlu ada gerakan reformasi dengan cara apa? Merubah sistem pemilu tidak langsung itu menjadi pemilu dengan sistem langsung. Ya. Jadi tidak ada istilah apa? Beli kucing dalam keranjang atau beli harimau dalam karung gitu kan. Ya. Sehingga istilahnya apa? Kita sudah pergi ke pasar tetapi kita nitip uang untuk dibelanjakan itu kan ya gimana gitu kan. Nah, itu pikiran-pikiran kala itu sudah. Sehingga akibatnya ya terjadilah reformasi. Ya. Di tingkat infrastruktur, saudara, politik dan strategi nasional merupakan sasaran ya, yang meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, hankam, gitu. Ya. Tetapi sering ya, ketika produk perundang-undangan dibuat itu bukannya untuk apa? Untuk menjaga stabilitas nasional, saudara, tapi justru untuk melindungi kepentingan pejabat politik, gitu, saudara. Ya, sehingga di sinilah ya muncul apa yang kemudian sangat terkenal itu istilahnya KKN itu. Ya, korupsi, kolusi, nepotisme dia.
Berikut sistem pemerintahan negara yang diatur dalam konstitusi. Ya, bahwa penentu kebijakan itu bertingkat-tingkat. Ya, ada kebijakan puncak, kebijakan umum, ya, kebijakan khusus, kebijakan teknis, itu saudara. Tetapi sepanjang masih berlaku yang namanya sistem sentralistik, saudara, apapun kebijakan negara tadi, tentu segala sesuatunya ada di tangan satu orang dia. Pucuk pimpinan tertinggi dia. Karena pucuk pimpinan tertinggi ini akan mengalir ke bawah dia. Sehingga kita kenal dengan konsep top down gitu. Jadi dari atas ke bawah dia. Semua, segala kebijakan selalu datang dari atas. Sehingga yang di bawahan tidak bisa mempersoalkan, apalagi mempertanyakan kebijakan tadi gitu. Pendeknya apa? Harus jalan terus. Gitu. Ya, sehingga ada kebijakan umum, kebijakan teknis. Nah, ini kan sebutan-sebutannya saja gitu. Padahal yang menentukan kebijakan itu ya satu orang dari pusat gitu. Karena dibungkus oleh yang namanya apa? Kebijakan yang bersifat sentralistik gitu. Dalam teorinya, saudara, kebijakan puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar 45 dan Presiden sebagai kepala negara dalam kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan ya pasal 11, 12, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi dalam prakteknya kan tidak seperti itu, saudara. Di zaman Orde Baru ya, tidak seperti itu dalam prakteknya. Tuh. Ya, hampir segala sesuatu yang menjadi kewenangan negara ditentukan oleh satu orang pimpinan yaitu presiden. Siapa presidennya? Soeharto, gitu saudara. Ya. Berikut kebijakan umum dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan dan DPR. Ya, seperti membuat berbagai peraturan atau perundang-undangan, saudara ya. Sehingga di sini sering produk perundang-undangan yang dibuat itu tumpang tindih dia. Ya karena di situ apa? Ada kepentingan masing-masing personal ya gitu. Ya, sehingga undang-undangnya yang sekarang apa? Disesuaikan gitu, saudara. Seperti contoh misalnya ya, saya memiliki perusahaan gitu, saya memperkerjakan orang. Tentu agar saya bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui undang-undang. Jadi pemerintah yang membuat rancangan, DPR yang mengesahkan kan gitu kan. Sehingga di situ harus ada kerjasama dengan pengusaha. Ya, makanya seringkali kemudian ya ketika berapat bukannya di gedung MPR, DPR, tetapi di hotel dan lain sebagainya. Karena didanai atau dibiayai oleh perusahaan. Sehingga kemudian muncul berbagai isu di masyarakat ya. Satu pasal itu bisa bermiliar-miliar dananya. Ya. Perusahaan juga mempunyai kepentingan dia kan. Karena yang namanya perusahaan kan bukan berdiri sendiri kan. Bisa bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Untuk mengegolkan satu pasal itu bisa bermiliar-miliar uang muncul gitu. Tapi tentu akan memberikan side effect positif bagi perkembangan perusahaan gitu. Ya. Berikut kebijakan khusus dilakukan menteri dalam menjabarkan kebijakan umum. Namun di zaman Orde Baru, saudara, yang sentralistik itu tidak serta-merta menteri berani mengambil kebijakan-kebijakan tertentu. Ya, sehingga dikenal konsep apa? Dapat restu dari presiden. Ya.
dapat izin dari presiden. Nah, dapat persetujuan dari presiden dan lain sebagainya. Ya. Jadi begitu klaim-klaimnya. Ya. Nah, itulah karakteristik apa pemerintahan yang bersifat top down dia dari pusat ke daerah gitu, sentralistik gitu. Kebijakan teknis ya dilakukan oleh pemimpin eselon 1. Ya, ini juga demikian, Saudara. Ya, makanya kan ada istilah dong. Seorang bupati akan menyembah gubernur, seorang gubernur akan menyembah presiden. Bupati menyembah gubernur, maka rakyat mesti harus diinjak-injak. Gubernur menyembah presiden, maka rakyat harus diinjak-injak, gitu saudara. Terjemahannya kemudian apa? Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah dia. Tuh. Ketika orang mencalonkan diri sekarang sebagai apa? Sebagai bupati itu, kalau tidak dapat restu dari presiden, mustahil calon itu akan bisa lolos. Orang izin aja nak dapat gimana bisa lolos kan? Ya, sehingga di situ apa? Ada efek bersyarat dia. Tuh. Di pemimpin-pemimpin ya, itu semuanya apa? Mendapat restu atau izin dia. Ya istilahnya apa? Mendapat rekomendasi gitu saya. Ya. Kalau sekarang kan tidak begitu, toh. Sekarang lebih berorientasi, ya memang tidak bisa semuanya nihil begitu, saudara. Tapi sekarang kan lebih banyak apa? Atas dasar prestasi gitu, saudara. Ya, karena memang mampu orangnya dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti apa saya meniadakan konsep kedekatan dan lain sebagainya ya. Ya masih ada, ya cuma kecil gitu saudara. Nah, itu. Nah, sekarang materi yang berikutnya saudara. Ya, istilah good and clean governance gitu. Ya. Ini sebetulnya sebuah istilah yang begitu marak ya di tahun 90-an saudara. Ya, menjelang gerakan reformasi di tanah air. Tuh, orang sudah berani menyuarakan gitu. Karena apa? Ya tidak terlepas juga tekanan dunia internasional, ya walaupun tidak sekuat seperti sekarang gitu saudara. Tapi waktu itu sudah. Ya. Misalnya apa? Oleh NGO. Ya. NGO itu kan LSM kan. Yang begitu gencar misalnya apa? Sama dengan gerakan Greenpeace misalnya kan gitu kan. Ya. Kemudian ikatan ahli-ahli tertentu gitu saudara. Jadi menyuarakan begitu rame ya bahwa ada sesuatu ya tren baru dalam kehidupan kenegaraan gitu kan. Ya persoalan apa? Persoalan demokrasi, persoalan HAM, persoalan lingkungan gitu. Jadi ada 3 isu yang begitu tajam ya diangkat gitu. Misalnya persoalan demokrasi ya. Jadi banyak negara yang mengklaim sudah mengklaim sebagai negara demokrasi itu, tapi pelaksanaannya adalah otoriter dia. Yang ujung-ujungnya apa? Bagaimana mereka mendapatkan posisi jabatan untuk memperkaya diri. Nah, itu mulai muncul ya. Demikian juga persoalan HAM. Mengklaim
bagaimana memurnikan HAM gitu. Tapi dalam kenyataannya apa? Berdalih untuk mengamankan dan menyelamatkan negara gitu. Sehingga seolah-olah pelanggaran HAM itu tidak menjadi penting. Gitu. Berikut kemudian apa? Isu lingkungan. Ya, kalau dimensi Indonesia misalnya, hutan gambut dirusak, hutan lindung juga dialihfungsikan. Bagi kita waktu itu, bagi pemerintah Republik Indonesia mengklaim gitu kan, revolusi hijau. Padahal hutan-hutan waktu itu apa? Dialihfungsikan ya. Dari tanaman hutan lindung menjadi tanaman industri. Sehingga di sini apa? Negara bekerja sama dengan pengusaha dia. Jadi hutan yang demikian asri, demikian hijau gitu saudara ya. Tiba-tiba kemudian apa? Pengusaha mendapatkan surat izin mengelola hutan. Sehingga terjadi perabasan hutan. Padahal pengusaha tadi apa? Tidak pernah nanam, jangankan nanam pohon gitu saudara. Ya. Tetapi dengan berbekal secari kertas, mereka bisa merabas hutan. Pohonnya dirabas, diambil, dijadikan sebagai bahan buku. Kayu-kayunya yang bagus-bagus dijadikan diekspor sebagai bahan bangunan dan lain sebagainya. Padahal pengusaha tadi itu tidak pernah nanam apapun dia, tapi sudah menikmati dia sudah. Ya. Terus dalam dunia sekolahan kemudian apa yang terjadi? Contoh, saya sendiri alami itu. Ya, setiap tanggal 8 Desember ya di Saraswati itu ada yang namanya apa? HUT PR Saraswati gitu. Jadi hari ulang tahun perguruan rakyat Saraswati. Ngapain kegiatan yang dilakukan? Salah satunya itu secara rutinitas adalah reboisasi. Jadi setiap HUT itu selalu kita reboisasi. Ya, menanam mangrove dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi ketika sudah menjadi ya, apakah kita pernah mengetahui? Tidak, pasti tidak gitu. Karena bukan ranah kita. Tapi ketika gundul menjadi ranah kita berpartisipasi untuk menanam kembali dan lain sebagainya, menghijaukan kembali dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah hijau gitu, itu bukan ranah kita. Ya tiba-tiba sudah menjadi apa? Dikelola oleh pihak swasta dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi saudara di negara kita. Ya. Karena masalah-masalah dari satu kemudian dibiarkan berkembang ya sampai akhirnya apa? Merasuk ke persoalan karakter bangsa saudara. Ya, yang demikian kemudian menggerogoti ya sehingga muncul konsep KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Seseorang gitu kalau sudah mampu mencuri atau mengambil lebih yang bukan haknya gitu saudara. Itu menjadi kebanggaan saudara. Di mana bangganya? Mereka bangga dapat memperdaya orang lain. Mereka bangga karena apa yang mereka lakukan tidak diketahui oleh orang lain. Mereka bangga apa yang mereka dapatkan bisa memperkaya diri sendiri. Mereka bangga status sosial dan lain sebagainya kan. Padahal di situ apa? Terjadi kerusakan karakter yang sudah luar biasa, saudara gitu. Ya, ini adalah fakta, tidak bisa disembunyikan, saudara.
Ya, sehingga orang berlomba-lomba ya, bukan bikin kebaikan ya. Berlomba-lomba apa? Mencuri, ya berbuat yang tidak baik dan lain sebagainya. Yang kenyataan kemudian apa? Menjalar hampir di segala lini kehidupan gitu, saudara. Dunia pendidikan, segalanya, saudara. Itu. Ini tidak bisa dibantah, saudara. Karena itu adalah sebuah kenyataan, ya. Karena seperti tadi gitu kan, ya sudah berdikit-dikit menjadi bukit gitu, hancurnya ya karakter karena ada pembiaran gitu selain. Ya. Kemudian pedoman tingkah laku yang adiluhung yang kita kenal dengan istilah kearifan atau wisdom gitu ya, sering hanya menjadi apa? Tumpukan ya buku-buku atau apa? Untaian kata-kata indah gitu. Ya, yang tidak pernah dimaknai, tidak pernah diterjemahkan, saudara. Karena orang asyik kemudian apa? Karena kegiatan mencuri adalah kegiatan rame-rame gitu, berjemaah. Karena apa? Di situ ada semacam apa? Pembiaran yang menjadi apa? Pemaknaan liar. Ya, kalau dulu kita kenal istilah apa? Kalau sudah berbanyak itu adalah kebaikan gitu. Sekarang banyak-banyak mengambil yang bukan haknya, bisa dimaknai sebagai kebaikan. Karena kalau lambat mengambil, nanti kita takut tidak kebahagiaan gitu. Ya. Jadi ini berkembang terus, saudara. Ya, sehingga jangan disalahkan. Kenapa sampai sekarang itu sulit? Ya karena sudah apa terlalu parah gitu. Untuk mengembalikan kepada jati diri yang semula itu bukan pekerjaan mudah gitu. Ya apalagi tidak disertai dengan kesadaran, ditambah dengan tekanan dunia global gitu. Yang namanya tekan dunia global itu apa? Hedonis, kapitalis, kemudian jangan lupa materialistik gitu saudara. Ya. Jadi tidak terbantahkan dia. Nah, begitulah ya yang terjadi kemudian saudara. Sehingga untuk mewujudkan apa? Pemerintahan yang bersih, berwibawa, ya itu sangat sangat sulit dilakukan. Ya, kadang-kadang juga apa? Kalau ada yang jujur satu itu kan dikeroyok rame-rame. Ya, sebagai ilustrasi saja umpamanya ya. Mohon maaf ini kalau saya lagi pakaian adat gitu, mau ke pura gitu. Ya, ada teman yang nanya, "Gus mau kemana, Gus?" "Saya mau sembahyang ke pura gitu." Sesuai dengan keyakinan saya loh. Teman saya apa yang dikatakan? Nitip salam ajak bertara, Gus. Apakah itu adalah sebuah kata menghormati atau melecehkan? Dan ini dianggap biasa, gitu, dianggap biasa. Ya, nitip salam ajak bertara gitu. Ya, atau mungkin apa? Ada istilah-istilah lain yang ditampilkan misalnya apa? Ya mumpung lagi dekat sama anu supaya apa? Supaya ya dengan bahasa-bahasa yang kalau saya sampaikan itu mungkin tidak hormat gitu saudara ya. Ya. Jadi begitu gitu saudara. Nah, itu kalau menurut saya itu kan sebetulnya apa? Pencemaran gitu yang tanpa pernah disadari karena dibungkus dengan istilah joke gitu. Lucu gitu kan. Ya, padahal itu tidak disadari itu pencemaran luar biasa loh. Betapa nilai sakral, nilai religius itu apa direndahkan dia gitu. Tanpa disadari dia. Ya kalau bahasa Balinya itu betapa pongahnya gitu kan. Ya, menggunakan padanan-padanan kata yang begitu merendahkan gitu.
itu sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri, saudara. Gitu. Ya, kalau menurut saya ya itu salah satu betapa kemudian sudah rusaknya karakter kita, gitu. Ya. Saudara, barangkali begitu ya, karena jangan saya yang mendominasi, itu sebab bagaimanapun, seperti tadi saya sudah sampaikan itu, ya kalau ada di antara Anda yang mungkin ingin berdiskusi, ya ingin sumbang saran gitu, waktu masih cukup banyak gitu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya persilahkan. Silahkan kalau ada ya, sebutkan NPM-nya ya, silahkan kalau ada. Izin bertanya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hilda Edja Dewina, NPM 52. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional. Namun seperti yang kita ketahui, masyarakat sekarang seakan-akan cuek dengan politik di Indonesia ini. Bagaimana cara kita agar masyarakat bisa kembali peduli terhadap politik di negeri ini, Pak? Terima kasih. Bagus ya, bagus. Ya. Karena itu kenyataan ya, tidak bisa kita pungkiri ya. Sebelum saya mungkin berikan tanggapan ya, mungkin ada teman yang lain bisa bantu saya. Karena di masyarakat itu kan banyak masa bodoh gitu. Kalau di Bali istilahnya Pak, koh ngomong gitu. Ya, koh ngomong. Ya masa bodoh gitu kan. Secara nasional itu namanya apa? Pembiaran namanya. Pembiaran. Yang namanya pembiaran tentu tidak baik kan? Karena dibiarkan itu ya bisa liar nanti. Kalau yang namanya liar, tentu tidak sesuai dengan nilai, norma, kaidah bangsa. Gitu. Nah, sebelum saya berikan tanggapan, ya kira-kira yang bisa memberikan tanggapan dulu terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Hilda. Silakan. Izin memberikan tanggapan, Pak. Silakan ya. Ini Dava absen 28. Jadi tanggapan Dava itu agar masyarakat tidak masa bodoh dengan perkembangan politik, kita itu harus memberikan edukasi dan terus mengedukasi sampai mereka sadar, karena itu kewajiban kita sebagai warga negara untuk aktif dalam berpolitik, Pak. Jadi karena kalau kita tidak melek politik, maka negara ini nantinya malah tidak ada yang akan menjalani. Kalau tidak menjalani tadi seperti yang Bapak katakan, itu akan menjadi liar, malah jatuh ke anarki. Begitu Pak tanggapan dari Bapak. Oke, dapat seperti itu tanggapannya ya. Ya, bagus, bagus.
Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Mungkin tambahan dari apa yang disampaikan Dava, silakan ya. Baik, 0034 ada orang ini? Tiga empat, terus 57 juga. Nah, ini banyak nih, 48, 08, 27. Lima lima, 14, 24. Ada kira-kira yang lain menambahkan? Ada? Ini banyak nih, hanya ada nama saja nih, gimana nih? Jadi saudara menyambung apa yang tadi disampaikan oleh saudara Dava ya, Dava udah bagus tuh. Jadi politik pembiaran jangan dijawab dengan membiarkan gitu. Ya masa bodoh gitu kan. Karena yang paling penting itu ya ada murad sarira lah ya. Ya kita melihat diri kita sendiri, ya melihat lingkungan kita sendiri gitu. Sebab kalau kita tidak memiliki komitmen gitu kan, kita khawatir gitu. Ke depan itu seperti apa bangsa kita nanti gitu. Kalau semua kita adalah masa bodoh gitu. Nah, tentu kalau kita ingin berpartisipasi ya kita harus lihat juga ya ruang lingkup kita ya. Jadi kalau Anda nanti sebagai mahasiswa di kedokteran gigi berproses menjadi output ya, saudara harus tunjukkan profesionalisme sebagai dokter gigi kan. Jadi jangan nanti lebih ke hal-hal yang bukan sebagai profesi Anda gitu. Tentu hal itu tidak boleh? Boleh, tapi tentu tidak baik. Sebagai contoh misalnya Anda dokter gigi itu kok ngomong agama gitu terus kan. Sehingga orang akan menjadi prejudis. Pasti itu prejudis. Ya, seberapa sih kompetensi Anda sebagai dokter gigi kok ngomongin persoalan agama gitu, nggak nyambung ya kan. Walaupun belum tentu Anda dokter gigi tidak paham agama gitu. Tetapi kalau dilihat dari profesional gitu, karena profesional kan kita bicara soal kompetensi lah. Jadi tidak mungkin ini akan bisa membawa
kepercayaan terhadap siapapun itu menjadi akan sangat terganggu gitu, saudara. Ya, nah itu satu. Kemudian yang kedua, saudara, jangan bosan mengingatkan gitu. Kalau ada teman gitu, ya yang namanya teman itu kan, bisa teman seprofesi dengan Anda, bisa teman bukan seprofesi, tetapi sejauh itu adalah mengklaim sebagai teman bertemanan gitu, saudara. Ya, maka yang namanya kalau keliru ya wajib dan wajar kita mengingatkan gitu. Persoalan dia mau sadar atau tidak itu bukan menjadi bagian lagi dari tanggung jawab Anda kan. Karena Anda sudah mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan. Ya, dalam pertemanan sebagai teman gitu bahwa apa yang dilakukan mungkin apa keliru atau tidak sesuai dengan nilai norma yang berlaku di masyarakat gitu. Kalau toh juga tidak diindahkan ya Anda tidak mempunyai kekuatan memaksa harus mereka ikut. Tapi tanggung jawab Anda sudah cukup di situ gitu. Ya. Nah, yang nomor 3 jangan lupa gitu ya, kesadaran kepada masing-masing gitu. Mulat sarira tadi kan. Jadi kalau kita tidak sadar satu dengan yang lain itu betapapun mungkin aturan dibuat, kemudian pemimpinnya dan lain sebagainya kan. Tetapi orangnya tidak mau pernah beranjak gitu, ya tidak akan mungkin terjadi, saudara. Tuh. Saya kira apa yang tadi digambarkan oleh Dapa, termasuk apa yang saya tadi coba tambahkan itu, ini mungkin hal-hal yang menjadi problema ya di lingkungan masyarakat kita. Kenapa perilaku-perilaku yang sifatnya mengganggu, bahkan sering dan cenderung ya melampaui batas kewenangan itu terjadi gitu. Kalau saya katakan merampok mungkin terlalu kasar gitu kan. Ya, tapi sering melampaui batas kewenangannya bisa terjadi gitu kan. Jadi supaya jangan seperti itu gitu, maka ya kita sarankan langkah-langkahnya seperti tadi yang saya sampaikan itu. Jadi saudara, saya kira begitu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya. Saudara, yang namanya good governance, saudara, itu adalah sebuah kondisi ya, di mana kondisi ini sebetulnya apa? Ingin menciptakan sesuatu yang sifatnya apa? Equal gitu. Ya, sama-sama dipikirkan, sama-sama dirasakan, sama-sama dilaksanakan gitu, sehingga dapat mewujudkan sesuatu yang kita anggap sebagai apa? Bersih gitu kan. Bersih dari tindak kekuasaan, bersih dari tindak melebihkan, bersih dari tindakan-tindakan yang ya anggap melampaui kewenangannya dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu ini harus didasari oleh apa? Sebuah tekad gitu. Bagaimana antara satu dengan yang lain mampu menciptakan sebuah kondisi saling mengontrol gitu. Ya, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Kalau ini terjadi ya interaksi yang bersifat berimbang itu akan cenderung terjadi dia. Tuh. Sehingga dalam konteks ini kita tidak akan membedakan bahwa teman saya adalah mungkin pejabat atau teman saya adalah seorang petani gitu kan. Sehingga kita akan lebih mendengarkan mereka itu sebagai sebuah kebijaksanaan gitu, kearifan gitu kan. Karena yang namanya kebijaksanaan, kearifan tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan kan gitu kan. Karena bisa saja
pejabat itu sering berkata tidak jujur, berkata kurang ajar dan lain sebagainya kan. Tetapi petani sering akhirnya apa? Memberikan semacam jalan keluar yang bisa diterima dan lain sebagainya. Ya, tetapi yang terjadi kemudian apa? Karena petani memberikan jalan itu seolah apa? Malu minta saran pendapat dari seorang petani. Ya, karena petani itu sering diidentifikasikan apa? Orang miskin, tidak berpendidikan gitu. Padahal secara hakiki kan tidak seperti itu kan gitu. Nah, itu. Saudara, sebuah penyelenggaraan negara yang dikatakan sebagai good governance apabila apa? Mereka bertanggung jawab sesuai dengan profesionalitas mereka sebagai pegawai, apakah dia negeri, apakah dia swasta gitu kan. Jadi profesional ya. Kalau sudah profesional itu pasti ya tindakan-tindakan KKN tadi bisa diantisipasi ya. Jadi tidak hanya sekedar peluang untuk mendapatkan uang gitu. Tapi mereka sudah memiliki prinsip-prinsip bagaimana bekerja cerdas, bekerja jujur, ya, mensyukuri apa yang dia peroleh, berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dan lain sebagainya gitu. Nah, terhadap hal-hal ini kan ini yang sering mengganggu gitu kan. Seakan-akan ketika diberikan imbalan sekian itu kok begini kan. Seharusnya begini gitu. Jadi subjektivitas dirinya pribadi dipakai sebagai tolak ukur dalam pekerjaan di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga dan lain sebagainya gitu. Kalau mampu itu dikurangi, saya kira ini akan menjadi lebih baik gitu. Berikut kemudian apa? Karena negara kita negara hukum, ya jadikanlah ya aturan itu sebagai landasan pijak siapapun, oleh siapapun, dimanapun. Ya, karena yang namanya peraturan itu ya berlaku universal ya gitu. Kemudian jangan lupa gitu bersifat terbuka ya. Tapi ingat, terbuka di sini bukan berarti apa segala sesuatu bisa diinformasikan kepada yang lain. Karena di sini konteksnya apa? Ada yang namanya rahasia jabatan gitu. Ya, seberapa jauh istilah keterbukaan itu bisa diinformasikan. Hal-hal mana yang tidak patut, tidak boleh gitu. Misalnya menyangkut tentang rahasia jabatan, rahasia perusahaan dan lain sebagainya ya. Recording Itu stopped. tidak boleh gitu. Ya. Kemudian responsif dan lain sebagainya. Saudara pendek kata ya, hal-hal yang sifatnya apa? Saling mengoreksi, saling mengingatkan, terbuka. Kalau disadari satu sama lain sebagai satu komitmen itu saya kira akan menjadi sangat positif kalau dikaitkan dengan persoalan apa? Good and clean governance gitu. Ya. Jadi jangan hanya berpikir bersih di kantor saja gitu. Bagaimana kalau di rumah tangga sendiri tidak bersih gitu kan? Berbohong sama suami, berbohong sama istri, berbohong sama anggota keluarga yang lain gitu kan. Ya, tentu ini akan terbawa dia. Oleh karena itu yang dimaksud dengan clean di sini ya, bersih dalam arti yang seluas-luasnya gitu. Ya, secara utuh dan lain sebagainya gitu. Saudara, saya kira begitu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kalau tidak, saya akhiri sampai di sini. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan di awal ya, kalau nanti belum ada berita tentang pelaksanaan ujian tengah semester, sampai minggu depan akan berlanjut gitu kan. Mungkin kita akan pakai sebagai kesempatan mungkin ngomong-ngomong tentang tugas dan lain sebagainya ya. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan.
Ada pertanyaan, dipersilakan, ada waktu beberapa menit. Kalau tidak, kita akhiri sampai sini ya. Tolong nanti Dek Ananda ya, Dek Anta ya, sama yang lain itu. Ini ada beberapa chat ya, karena tadi saya sempat catat ya, termasuk saya tinjau kembali nih. Karena benar ya, mungkin tanpa Anda perhatikan gitu. Kalau tidak sebut tadi mungkin tidak sadar Anda kan. Karena setiap ada begitu saya pasti koreksi dia. Ya siapa yang tidak nongol di kamera dan lain sebagainya gitu. Nah, itu karena itu bagian dari apa? Kedisiplinan kita. Karena ini sudah kesepakatan kuliah online gitu ya. Nah, gitu. Izin bertanya Pak, Silakan, silakan. Siapa nih? perkenalkan nama saya Kadek Sarangga Dika Putra, NPM 58. Ya, silakan. Krisna ya. Bagaimana cara seorang dapat dikenal di kalangan masyarakat dan dapat terjun dalam dunia politik? Saudara, yang namanya terjun dalam dunia politik itu tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan sepanjang Anda punya komitmen, punya minat. Ya, kemudian ada ruang untuk menyalurkan itu sah-sah saja ya. Tapi yang perlu dicermati kalau sudah masuk ke ranah politik, saudara. Ada orang menyebut, saudara, politik itu kejam. Ada juga yang menyebut, oh politik itu tidak kejam loh gitu. Tapi Anda harus siap dikritik, harus siap ditinggalkan, harus siap mengatur strategi bagaimana caranya Anda juga bisa merangkul, bisa dirangkul gitu. Karena tidak kalau sudah dalam dunia politik gitu, ini mohon maaf ya, karena kebetulan saya lama juga ya, dulu pernah menjadi pengurus partai gitu saudara ya. Sekarang makan minum satu meja saudara. Dalam dunia politik itu tidak ada urusan bahwa teman saya yang saya ngajak minum dan lain sebagainya akan ya satu meja selamanya gitu kan. Sekian detik kemudian karena minum makan tadi sudah menjadi masa lampau gitu. Masa yang akan datang itu belum tentu, saudara. Itulah sisi kejamnya yang namanya politik gitu. Anda harus siap kalau memang Anda ingin terjun ke dunia politik gitu. Saya kira begitu, Dek Rangga ya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Saya kira sudah ya, karena ini sudah waktu nanti Mas Kleng nih dosennya gitu ya. Jadi saya cukupkan sekian. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Oke, ya.